capek. Aduh, mana deadline-nya besok lagi? Video esai ya mengulas objek estetis desain. Gak kepikiran apa-apa anjay. Hai, perkenalkan nama saya Putra Divandari dari kelas DKV 2024C dengan NIM akhir 066. Sejak SMP, aku suka banget sama yang namanya minuman kaleng. Dulu sebelum aku ngerantau, aku setiap pulang dari sekolah selalu beli minuman kaleng, mau itu Milo atau kopi atau ada satu lagi namanya Olate. Dulu minuman kaleng ini kalau udah habis biasanya aku simpan dan aku jadikan senjata-senjataan ya visual seperti ini. Nah kayak gitu. Makanya aku suka banget sama minuman kaleng karena bisa disimpan dan bisa aku jadikan sesuatu. Mari kita lihat lebih dekat apa sih yang membuat aku berpikir kalau minuman kaleng ini estetis. Nah, tapi sebelum itu, dari tadi ngomongin estetis. Sebenarnya estetis atau estetika itu apa sih? Kalian Gen Z pasti sering dengar sih kata estetik ini. Mungkin dari kalau ada orang-orang bilang kayak, wah tempatnya estetik banget. Ayo foto-foto ayo gitu. Terus outfitnya woi, culture, estetik banget. Atau mungkin kayak lukisannya estetik banget. Atau mungkin yang paling kita kenal itu fits IG, estetik banget. Itu yang paling aku sering dengar sih. Oke, kita bahas menurut KBBI. Menurut KBBI, estetika itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang seni, estetika, atau keindahan, dan bagaimana cara kita manusia menanggapi hal tersebut. Nah, menurut aku sendiri kalau yang minuman seperti ini itu estetik. Pengen tahu kenapa? Let's go, kita bahas kalau yang minuman dari segi desain dan estetika. Kita mau bahas bendanya, tapi kita belum kenalan nih sama bendanya. Kita kenalan dulu yuk. Hai, menurut Wikipedia, minuman kaleng itu adalah suatu wadah atau elemen logam yang digunakan untuk menampung cairan seperti minuman atau itu minuman alkohol, kopi, susu, jus, dan lain-lainnya. Kaleng ini tingginya 12 cm dan diagramnya 6 cm. Sengaja biar mudah digenggam oleh kita. Nah, kaleng-kaleng itu bukan hanya wadah kosong ya. Menurut aku, kaleng-kaleng ini tuh punya pengalaman estetis karena mereka tuh bersentuhan dengan indrawi kita ya. Dari yang kita tahu dari zaman ke zaman, kaleng ini tuh gak pernah berubah yang sangat signifikan ya. Paling kayak dari bentuknya aja mungkin yang dari panjang seperti ini cuma jadi memendek gitu-gitu aja, kayak gak ada yang benar-benar merubah dia jadi sangat signifikan. Nah, itu mengingatkanku pada teori Socrates yang dimana menurut dia itu keindahan itu bersifat metafisik, dimana dia abadi, tetap dan tidak berubah. Wow. Nah, kita lanjut aja. Siapa sih yang merancang minuman kaleng ini? Kaleng ini nih digunakan sebagai wadah minuman pertama kali itu dirancang oleh orang yang bernama Peter Durand pada tahun 1810. Ia mematenkan ide kemasan kedap udara yang terbuat dari logam tipis seperti ini untuk menyimpan makanan awalnya. Namun, kaleng minuman aluminium seperti ini pertama diproduksi oleh Reynolds Metals Company pada tahun 1963 dan digunakan untuk mengemas cola diet yang disebut Slenderella. Kamu dari mana, Bung? Minuman kaleng ini pertama kali diperkenalkan di Richmond, Virginia pada tahun 1935. Bir komersial yang menjadi yang pertama dikemas dalam kaleng ini. Tapi tidak lama setelah itu baru ada muncul soda dengan kemasan dan tekanan lebih tinggi. Namun kini
Kaleng-kaleng minuman ini ditemukan di seluruh dunia, mulai dari kios kecil, Alfa, Indomart, atau di pesta-pesta besar. Biasanya kayak, kanpai, kanpai. Nah, bagaimana sih ini kok bisa masuk estetika terapan? Inti dari estetika terapan itu ada suatu objek, ini objek, punya fungsi, ini berfungsi, dan memiliki keindahan. Nah, minuman kaleng itu mengajarkan kita bahwa keindahan itu tidak hanya dari hal-hal besar, hal kecil kayak minuman kaleng seperti ini tuh juga termasuk benda yang memiliki keindahan. Keindahan itu luar biasa ya. Kayak hal kecil yang ada di sekitar kita itu mungkin bisa jadi indah karena kita nggak tahu aja kalau itu indah gitu. Kayak alam bawah sadar kita nggak tahu kalau itu indah. Cuman kalau kita udah tahu kalau itu indah, ya itu indah. Jadi apa aja tuh bisa aja jadi indah. Entah itu dari segi desain, fungsi, atau sensasi kamu meminumnya atau sensasi saat itu bersentuhan dengan indramu. Nah, di sanalah estetika bekerja. Jadi estetika itu bukan hanya dari bentuk visual atau luarnya saja. Dalamnya juga estetik kok. Ini tuh sama aja kayak kalau kalian nonton ASMR. Jadi bagaimana suatu objek menyentuh indera kita dan pemikiran kita secara bersamaan. Plato menyebutnya sebagai ideal. Atau kalau yang Aristoteles bilang itu keharmonisan antara bentuk dan tujuan. Yap, terjawab sudah. Bagaimana pemikiranku bahwa kaleng-kaleng ini tuh estetis? Kalau kamu sendiri, kamu punya nggak suatu barang yang kamu anggap estetis atau estetik? Sekian dari saya. Arigatou gozaimasu. Thank you and bye-bye.